Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya tentang materi TXC lainnya, yakni materi proses editing data Rainex dengan TXC. Ini lanjutan dari materi sebelumnya, yakni materi mengenai translasi ataupun penerjemahan data raw menjadi Rainex dengan TXC. Ya, ini jadi adalah lanjutannya. Oke, nanti kita akan combine antara penjelasan materi yang ada di slide ini dengan tutorial secara langsung ya, supaya nanti kita cepat saja. Oke, jadi overview-nya ini hanya mengingatkan saja tentang TXC. Kemarin sudah saya bahas mengenai pengenalan TXC, fungsi-fungsi utama dari TXC itu apa saja, itu sudah saya singgung, dan tadi juga sudah disinggung mengenai translasi atau penerjemahan data raw ke Rainex. Dan untuk materi sekarang adalah kaitannya dengan editing, yakni isinya adalah ekstraksi metadata, nanti editing header ya, kemudian mengoleksi rekaman metadata pada header Linux atau Binex, kemudian melakukan time binning ya. Time binning di sini belum ada time binning atau time windowing, kemudian cutting dan juga splicing file Rainex. Ini nanti yang akan kita bahas diselingi dengan tutorial tentunya. Oke, jadi kenapa perlu diedit? Ini pertanyaan yang paling utama ya. Karena begini, data Rainex itu serta-merta belum bisa, kadang-kadang belum bisa langsung dipakai gitu. Kita harus mengecek dulu di sana header Rainex-nya itu sudah betul atau belum. Terkadang juga perlu penyesuaian sebelum kita olah agar nanti masukan ketika pengolahan data Rainex itu sudah betul. Misalkan nanti tinggi instrumen atau tinggi antena ya, itu harusnya dimasukkan secara benar. Nah, itu harus kita edit dan spasi-spasinya harus tepat persis ya. Kolom karakter itu susunannya harus tepat persis. Kadang-kadang perlu penyesuaian, dan kadang-kadang juga masih ada data itu yang pada header ya, khususnya itu yang kosong. Misalkan nanti nama agensinya kosong, nama observernya masih kosong, bahkan yang paling utama itu nama monumen atau nama titik dan juga nomor titik itu seringkali belum ada di sana. Itu yang perlu kita edit. Dan kemudian kita kadang-kadang juga perlu menyesuaikan interval data ya, interval data yang ditetapkan spesifikasi. Misalkan yang ditetapkan spesifikasi adalah 30 detik, data kita masih 5 detik, maka kita harus ubah data tersebut menjadi 30 detik melalui decimating. Itu makanya perlu editing di sana, yang perlu penyesuaian. Kemudian kadang-kadang lama waktunya itu terlalu panjang, sedangkan data yang akan kita olah itu semuanya adalah data pendek, dan kita di situ ingin menyamakan ya, interval datanya, waktu start dan waktu end-nya itu sama semua data, maka kita perlu memotong di sana. Atau mungkin kita memotong itu dalam rangka untuk mengetahui deformasi pada setiap jam ya, setiap jamnya itu pergeseran posisinya berapa gitu ya, makanya kita harus potong data Rainex-nya itu menjadi per jam ya. Karena itu perlu editing, dan itu hanya bisa dilakukan dengan TXC. Kalau manual Anda akan sangat sulit dan bisa jadi data tidak akan terbaca. Kemudian kalau misalkan perekamannya itu 1 hari penuh ya, atau mungkin 4 hari berturut-turut ya, dan kita ingin menjadikan data harian, nah itu perlu editing dengan TXC ini. Misalkan nanti ada salah satu contoh data deformasi ya. Biasanya data deformasi itu perekamannya lama, bisa berhari-hari. Kalau misalkan data deformasi kita merekam statik pada suatu titik selama 4 hari, maka raw datanya hanya akan terisi, hanya akan ada satu saja, tapi itu isinya data selama 4 hari perekaman. Makanya di situ perlu sekali kita edit menjadi harian, Rainex harian, Rainex per 24 jam ya, makanya itu perlu editing ya. Kemudian ini alasan-alasan yang lain kenapa editingnya harus dengan TXC. Yang pertama adalah agar penataan baris, kolom, jumlah karakter
itu harus tepat. Mungkin kalau Anda kembali ke pembahasan mengenai Renex itu kan dia punya susunannya sendiri. Misalkan ini karakter, ini harus angka, ini panjangnya sekian karakter, ini panjangnya harus sekian karakter juga gitu ya, dan ini harus desimal, ini angkanya harus pakai eksponen misalkan, dan lain-lain. Itu harus kita sesuaikan, dan itu kalau Anda edit secara manual bisa jadi nanti datanya akan tidak bisa terbaca, dan itu proses manual akan sangat sulit dan lama ya kalau satu persatu. Makanya di situ kita perlu TXC. Nah, makanya TXC ini sangat penting ketika kita menggunakan data GPS itu untuk keperluan ilmiah. Misalkan survei deformasi, atau kemudian kita membangun sebuah jaring kontrol geodesi, itu perlu kita menggunakan TXC ini untuk mengedit data-data kita secara manual. Biasanya kalau untuk keperluan praktis ini jarang dipakai, tapi untuk keperluan ilmiah ini bisa dipakai. Keperluan praktis biasanya paling sering dipakai adalah ketika proses translasi data atau penerjemahan data, itu yang paling sering. TXC ini meminimalisasi kesalahan tulis data ya, manual, jelas, karena biasanya kalau kita ketik-ketik itu kadang lupa spasinya belum dan segala macam. Kalau TXC itu tidak lupa gitu ya, jadi langsung sesuai dengan format yang ada. Kemudian TXC juga bisa melakukan beberapa proses pengeditan sekaligus ya, misalkan seperti materi sebelumnya sudah saya jelaskan, misalnya translasi sekaligus desimasi itu bisa, translasi desimasi time binning sekaligus itu juga bisa dilakukan ya dengan sekali run di TXC, dan dia bisa diterapkan pada multi file, misalnya menggabung beberapa file tertentu, dan kita juga bisa mentranslasi dengan TXC ini beberapa file sekaligus, itu juga bisa gitu ya. Makanya dia bisa beroperasi untuk beberapa file sekaligus, dan ini bisa diterapkan untuk Renex Ops dan maupun Renex Nav maupun Binex ya, dan maupun Renex Mat. Jadi ada Renex Ops O, Renex Nav N, Renex Mat M, dan Binex B. Itulah alasan-alasan kenapa kita harus pakai TXC. Kemudian apa saja bentuk editing yang akan kita terapkan pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama header editing, kemudian decimating, time binning, dan cutting atau splicing, memotong atau menambal ya. Kemudian header editing, mengubah header, karena nanti kita harus ingat bahwa Renex itu ada dua bagian header dan bagian record. Nah, ini kita bisa ngedit di bagian header yang atas itu ya, batasnya adalah sampai end of comment itu ya, itu adalah header, dan ke bawah itu ada recordnya ya, berisi observables dan isian dari observables ya. Kemudian decimating ya, ini menggenapkan interval data, jadi ini kaitan dengan recordnya, kita ubah menjadi awalnya 15 jadi 30. Time binning ya, kita bisa memotong ya, misalkan data 24 jam kita potong menjadi per 1 jam, itu juga bisa. Kita pakai fungsi tbin, ataupun data 4 hari kita potong menjadi menjadi 4 hari kita potong menjadi harian, atau 24 jam kita potong menjadi per jam, itu bisa. Kemudian ini header editing ya, nanti kita akan selik dengan tutorial. Header editing ini kita bisa ngedit, misalkan di situ mengganti nama monumen, kemudian ini optionnya, kemudian ini argumennya, isian dari opsinya. Misalkan kita ingin mengedit nama monumen gitu ya, menjadi BM3 pada data Renex kita. Jadi ini masukannya adalah data Renex, outputnya juga bisa kita redirection menjadi Renex yang baru, sehingga Renex yang lama ini masih ada. Ini kita ganti nama monumennya BM3, ini harus ada petiknya, karena ini menandakan bahwa dia itu karakter gitu ya, karakter. Kalau mungkin nanti argumennya adalah angka, itu bisa jadi tidak perlu petik, tapi kalau karakter biasanya perlu petik agar bisa mewadai spasi juga. Jadi seperti itu ya, ini isian karakter, ini inputnya, ini optionnya, dan ini komen awalnya, dan ini redirectionnya. Kemudian sebelum kita ngedit itu ya, kita kan mesti harus memastikan bahwa headernya itu sudah betul atau belum, kan begitu. Makanya kita harus cek headernya itu dengan menu TXC plus config ini ya, dengan input filenya.
Ya, jadi input filenya adalah data Renex observasi. Kita menggunakan config seperti ini ya. Jadi ini nanti untuk memastikan header kita itu isiannya yang existing itu seperti apa gitu ya. Kemudian ini nanti kalau kita tidak redirection maka muncul standoutnya itu di layar. Jadi hasil komennya akan muncul di layar. Dan tadi kita lihat di sini kan ada strip O, option O ini untuk mengedit data observasi, sedangkan min N dan min M ini dipakai untuk mengedit data Renex header Renex navigasi dan header Renex meteorologi. Tapi sebelumnya kita harus pastikan dulu konfigurasinya betul atau belum, baru kita edit isian headernya. Nah ini ya header editingnya. Nanti kita awalnya konfigurasi dulu, kita cek di sini ya, kita cek semua di sini, baru nanti kita edit ini komennya. Di sini kita bisa lihat di bagian bawah itu dia ada opsi-opsi yang banyak sekali. Yang ini adalah menggambarkan header bagian atas Renexnya. Ada min OS system, min OR run by, min O operator, AG agensi, MO monument, MN monument number ya, RN RN receiver number, RT receiver type ya, RV receiver version, antena number, antena type, posisi ya, posisi dalam Cartesian, kemudian posisi eksentrisitas, Lipps count, moving average, dan common di sini ya. Dan jika di sini ada observasinya. Jadi ini yang kita keluarkan, baru kita setelah tahu ini, oh ternyata ini masih kosong, operator kosong, agensi kosong, dan ini namanya juga masih coba, nama monumennya. Jadi harus kita ganti dulu ya, harus kita edit. Misalkan ini tingginya kurang benar ya, kita perlu edit di sini gitu ya, itu bisa. Atau kita mau nambah komen di sini itu juga bisa, atau start mulai perekamannya kita mau edit itu juga bisa di sini ya. Ini komennya, jadi ini menambahkan monumen ya yang di sini. Kemudian ini menambahkan observer yang masih mungkin, atau operator ya, operator yang masih unknown. Kemudian agensi juga yang masih kosong gitu, isi UGM, monumen number diisi 123, receiver number dan lain-lain itu kita isi. Dan output keluarannya adalah temp coba 17O. Oke, jadi nanti ketika sudah diedit nanti akan muncul ini yang existing ya, file asli tidak berubah. Kemudian kita cek ya konfigurasinya untuk file baru kita ya, nanti luarannya akan seperti ini sudah teredit ya, operatornya, agensinya, monument, kemudian monument number, receiver number, receiver type, receiver version. Kemudian komen yang tadi ditambahkan juga muncul, TXT edit demo new comment ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini opsi awalan O ini ada banyak sekali ya, dan nanti bisa lihat di sini ada awesome untuk summary ya, summary observable summary ya, di layar maupun di files itu bisa, dan masih banyak lagi di sini ya. Yang tadi belum ada mungkin ada di sini ya. Ini yang option untuk N untuk mengedit data Renex navigasinya, tidak hanya GPS ya, tapi di sini juga GZS, SPIDO, Galileo, RNSS ya, dan lain-lain. Kemudian ini untuk mengedit Renex meteorologinya. Ini yang perlu diingat adalah plus ya, opsi yang plus itu adalah output something atau turn on some option. Kalau yang minus itu adalah input something atau turn off some option. Oke, untuk kaitannya dengan Renex Renex editing ini ya, ini ya, editing ini nanti akan kita contohkan ya di tutorial ya, nanti akan kita contohkan. Sementara ini kita selesaikan dulu ya. Oke, selanjutnya adalah decimating. Ini decimating ini untuk menggenapkan atau membesarkan interval datanya yang awalnya dari 1 detik jadi 30 detik. Yang awalnya kurang dari 1 detik jadi 30 detik atau 60 detik itu bisa. Ini bedanya hanya pada min odec maupun sini min o in. Jadi kalau kurang dari 1 detik maka perlu ditambahkan min o in, dan kalau dia lebih dari 1 detik tinggal pakai odec sampel input masukannya, dan lalu itu
keluarannya gitu saja ya. Kemudian ini yang perlu di point out ya di sini ya. Kalau lebih dari satu ini pakai min odec, kalau kemudian kurang dari 1 detik perlu oin lalu odec ya. Kemudian kalau optional header lainnya ini isian intervalnya sudah betul, maka tidak perlu lagi min oin, itu sudah terbaca dengan odec tadi ya. Kemudian ini beberapa contohnya. Sebelum kita mendesimasi data, maka sebelumnya kita perlu yang namanya mengecek metadatanya dulu ya. Interval existingnya sekarang berapa, itu perlu kita cek dulu. Baru ketika kita sudah tahu intervalnya berapa, maka kita pakai odec untuk membesarkan intervalnya, misalnya dari 15 jadi 30, dan kita perlu membuat file baru dari situ. Jadi cukup mudah saya rasa ya. Ini contohnya, misalkan awalnya di sini intervalnya 15, ini pakai TXT meta ya, TXT meta mak 4 1330. Ini keluar sampel intervalnya 15. Setelahnya kita ubah jadi 30 detik, kita tambahkan opsi min odec 30. Kemudian kita definisikan input filenya, lalu output filenya kita namai ini. Dan kemudian di sini sampel intervalnya berubah sudah menjadi 30 ya. Kita namai dengan max 4130 dejim 30 second.16o. Kemudian selanjutnya time binning. Time binning ini hanya menggunakan opsi min bin saja ya, untuk mengubah satu file raw utuh 4 hari menjadi harian ya, lebih dari 1 hari menjadi harian. Ini bisa juga kita kombinasikan antara translasi dengan time binningnya untuk menjadi Renex harian gitu ya, itu bisa. Lalu kita juga bisa bin atau time binning dari Renex ya, Renex 4 hari di bin lalu jadi Renex harian, ataupun kita bisa time binning data pengamatan dari 12 jam jadi per 1 jam, atau 24 jam jadi per 1 jam. Nanti berarti filenya akan ada 24 gitu ya. Oke, ini contohnya, ini cepat saja ya, untuk membuat Renex harian dari satu Renex file utuh 4 hari. Ini kita gunakan TXT plus ops ya, ini untuk mengeluarkan opsnya, untuk mengeluarkan nav, lalu ini ya, ini untuk menggabungkan ya, untuk mengeluarkan dua-duanya gitu ya. Kemudian kita pakai opsi bin dan kita isikan 1D. 1D ini berarti 1 hari kita ingin membuat menjadi Renex harian per hari gitu ya. Dari nama file inputnya ini, dari nama file outputnya mak 4, kita cukup isikan mak 4. Nanti otomatis sisanya di belakang itu dia akan menambahi 3 digit DOY dan belakangnya itu biasanya 0. Jadi itu konvensi penamaan Renex yang umumnya seperti itu. Jadi perlu saya tulis juga ya, ini harusnya kalau pas di Renex ini sudah dibahas. Jadi penamaan file itu pada intinya ada ada konvensi khusus gitu ya. Jadi biasanya nama monumen itu biasanya diisi 4 karakter ya, 4 karakter awal itu nanti nama monumennya. Jadi misalkan kalau BM3 ya BM03 gitu ya. Kemudian 3 karakter di belakangnya itu adalah untuk DOY. Misalkan DOY itu adalah hari dalam 1 tahun. Misalkan ini sudah hari ke 133 dalam setahun. Kemudian sisanya ada 1 karakter ini untuk ya, ini angka ya, 1 karakter angka untuk menspesifikasikan urutan data. Biasanya ada 0, ada A, B, C dan seterusnya. Ini atau biasanya kalau memang itu tidak ada urutan maka diisi 0 gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah formatnya, ekstensinya .yy, bisa n, yn, bisa .yo, bisa .ym dan seterusnya. Jadi nanti sebuah nama file akan berupa seperti ini, bm 03 133
kosong ya dot misalkan 19O, atau misalkan kita nama awalnya adalah course gitu ya, misalkan stasiun course stasiun Bantul misalnya CPTL DOY 145 urutan ke 0, lalu di sini 19O. Nah, format-format namanya akan seperti ini. Ini saya sarankan Anda ketika menamai file Renex itu menggunakan konvensi dari IGS seperti ini. Jadi ini adalah konvensi penamaan dari IGS, penamaan Renex dari IGS. Nanti silakan Anda refer ke websitenya IGS, nanti akan ada saran untuk menamai Renexnya seperti ini. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjut lagi ke sini. Jadi nanti kita cukup isikan 4 karakter nama awal, lalu dia akan otomatis mengikuti DOY-nya di belakang dan urutannya. Jadi menjadi 4, awalnya satu file makro coba ini 4 hari jadi 4 file harian. Kemudian di sini hasil time bindingnya seperti ini, mak 4133 dan seterusnya. Dan ini file size-nya sudah jadi kecil ya. Ini awalnya besar dan ini awalnya besar ya. 31 MB ini menjadi kecil-kecil. Nah, ini bayangkan kalau kita misalkan motongnya manual, itu akan sangat sulit ya. Headernya harus ditata lagi, recordnya ditata lagi dan seterusnya, itu akan sangat sulit sekali. Dan ini hasil luarannya. Kemudian kita bisa mengubah dia menjadi Renex, nanti Renex per 1 jam ya. Nah, tapi ini juga bisa itu diterapkan untuk file navigasi. Ini kita cukup tuliskan di sini, ganti inputnya menjadi makro coba 16N gitu saja. Terus kemudian dia akan membuat file navigasi sejumlah hari kita, jadi nanti ada 4. Kemudian di sini kita juga bisa buat dari 24 jam menjadi per 1 jam. Kita cukup ganti komennya sama seperti tadi, cukup ganti di sini tadinya 1D menjadi 1H, artinya 1 hours ya. Jadi per 1 jam ini tetap mak 4, ini file masukannya ya, Renex. Kemudian kita jadikan dia per 1 jam. Nah, nanti urutannya akan dari mak 4 nama filenya, DOY nya 134, lalu urutannya A sampai nanti mak 4 134 urutan ke nomor X gitu ya. Nanti akan seperti ini ya, mak A sampai X, ada 24 files di sini ya. Cukup dengan 1H mak 4, nanti dia akan mengikuti DOY nya sendiri. Nah, kemudian ketika ini kita cek metadatanya, maka yang keluar sudah per 1 jam. Anda perhatikan di sini, ini satu file besar, lalu ini file per jam. Nah, ini ketika saya cek sudah 1 jam ya, 1 jam. Karena ini intervalnya 15 menit, maka ini masih ada sisa ya, makanya ini sudah 1 jam yang sebenarnya gitu ya. Kemudian cutting ya, cutting atau splicing. Ini cutting ini hampir sama dengan time binding, tapi posisi awal dan akhirnya itu jelas ya. Kalau cutting itu kita harus definisikan start time dan end time-nya, intinya seperti itu ya. Hampir sama sebetulnya, memang memotong, tapi kalau ini dia sudah baku mulai dan selesainya. Kalau ini tadi kita tetapkan mulai dan selesainya kapan, itu secara custom, secara dari kita sendiri. Cukup kita menambahkan opsi min st dan min e, lalu diikuti format tanggal dan jam, maka sudah bisa kita lakukan cutting. Atau kita juga bisa menggabungkan ya, misalkan kita punya tadi, misalkan ini ada 24 data, kita mau gabungkan 3 data 1 jam yang 3 data per jam yang terakhir menjadi satu file utuh, itu juga bisa. Nah, itu splicing ya, penggabungan. Untuk cutting cukup mudah ini ya, txc plus meta ini untuk mengecek metadatanya. Lalu kita cukup txc min st ya, kita isikan tanggalnya, lalu kemudian kita isikan di situ jamnya, kemudian n-nya juga kita isikan di situ, lalu kita masukkan file inputnya, lalu file outputnya apa kita ganti namanya. Ini ketika saya ingin mengedit dari jam 1 UTC ke jam 2 UTC, itu saya cut selama itu gitu ya. Lalu ini untuk outputnya ya, jadi awalnya seperti ini, terus kemudian saya ubah jadinya
start time-nya jam 1 dan selesainya jam 2 persis gitu ya. Durasi pengamatan juga sudah berubah di sini. Ini komennya ya, saya pakai itu tadi. Pakai step lalu plus ini jamnya. Ini harus diikuti rigid ya. Yang detik yang terakhir itu harus 00,000, 3 angka di belakang koma ya. Jadi ini sudah berhasil cuttingnya. Kemudian splicingnya kita harus cek dulu direktorinya, kemudian kita listing yang akan kita gabung filenya apa saja. Misalkan sini saya ingin gabung dua file per jam, 2 file per 1 jam, yang jam awal dan yang jam kedua saya gabungkan menjadi 2 first hour, jadi menjadi 2 jam awal ya. Cukup seperti ini saja TXT. Ini file pertama, file kedua kita redirection jadi file baru, kita namai ulang. Jadi nanti seperti ini ya. Ini yang saya gabungkan, lalu ketika sudah digabungkan ini saya namai mark 4 134 to first hour. Kemudian di sini saya cek metadatanya, maka yang keluar sudah seperti ini, sudah 2 jam ya. Awalnya tadi per 1 jam, sekarang sudah per 2 jam ya. Mungkin demikian penjelasan dulu saja ya, karena ternyata untuk tutorial nanti akan sangat memakan waktu yang cukup banyak gitu ya. Nanti mending saya pisah saja tutorialnya ya. Demikian dari saya, terima kasih.